Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nah, alhamdulillah untuk hari ini masuk semua. Nah, jadi baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tata tertib pembelajaran kita ataupun tata tertib selama kita melakukan pembelajaran PKN. Nah, adapun tata tertibnya, yang pertama adalah siswa tidak boleh terlambat datang ke kelas. Jadi, tata tertib yang pertama, seluruh siswa harus datang tepat waktu. Nah, untuk tata tertib yang kedua, seluruh siswa itu memakai atribut yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, artinya seluruh siswa itu memakai seragam serta atribut yang sudah ditentukan. Untuk hari ini hari Selasa, anak-anak tuh memakai pakaian putih abu-abu dan jilbab biru. Nah, adapun tata tertib yang ketiga, meminta izin jika keluar kelas ataupun untuk pergi ke WC. Jadi seluruh siswa kalau ingin keluar, ada keperluan ataupun ingin ke toilet, itu meminta izin kepada guru. Nah, tata tertib yang terakhir, yaitu semua siswa wajib mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi selama kita melaksanakan pembelajaran PKN. Nah, udah dipahami semua anak-anak? Nah, jadi itu adalah tata tertib selama kita melaksanakan pembelajaran. Nah, baiklah. Untuk materi kita pada hari ini adalah tentang menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematiknya adalah apa yang akan terjadi jika lingkungan kelas kita ini terpecah belah? Nah, apa yang akan terjadi jika lingkungan kelas kita ini terpecah belah? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan Ida. Yang pertama, proses belajar mengajar akan terganggu. Nah, ya betul. Tepuk tangan untuk Ida. Nah, jadi salah satu daripada kelas kita yang terpecah belah itu akan menyebabkan terganggunya konsentrasi dari belajar. Ada yang akan menambahkan? Nah, Anggun. Suasana kelas menjadi tidak nyaman. Nah, suasana kelas menjadi tidak nyaman, betul. Nah, jadi suasana kelas di dalam ruangan kelas, kalau tidak adanya kedamaian, tadi kalau ruangan kelas kita menjadi kacau, itu adalah jawaban-jawaban dari teman kalian itu sangat bagus. Nah, jadi kalau suasana kelas kita tenang, damai, itu akan menjadikan konsentrasi belajar menjadi tenang. Nah, begitu juga dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kalau dalam sebuah negara itu terjadi kekacauan, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi kalau negara kita kacau? Tadi pertanyaannya kan kalau di ruang kelas itu adalah skop kecil. Kita kembali ke skop besar, ke sebuah negara. Kalau negara kacau, apa yang akan terjadi?
tidak ada kedamaian. Nah, tidak adanya kedamaian di sebuah negara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu untuk menganalisis ataupun menjaga keutuhan NKRI. Nah, yang kedua, peserta didik itu mampu melaksanakan ataupun menjaga keutuhan bangsa. Nah, itu adalah tujuan kita mempelajari ataupun mempelajari materi daripada menjaga keutuhan NKRI. Daripada keutuhan NKRI ini adalah artinya utuh. Nah, dan bersatu seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, dan budaya. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara ini berkewajiban untuk menjaga daripada keutuhan wilayah NKRI. Nah, di sini untuk menjaga keutuhan NKRI ini ada faktor pendorong dan penghambatnya. Nah, adapun faktor penghambat daripada keutuhan NKRI ini adalah karena keberagaman masyarakat. Yang kedua, karena kondisi geografis. Faktor pendorong daripada keutuhan NKRI ini adalah yang pertama Pancasila. Nah, yang mendorong daripada keutuhan NKRI adalah Pancasila. Karena kita tahu Pancasila ini adalah salah satu daripada alat pemersatu bangsa. Nah, yang kedua adanya Sumpah Pemuda. Adanya Sumpah Pemuda yang kita ketahui adalah bahwa Sumpah Pemuda ini adalah salah satu pemersatu bangsa. Jadi bagaimana para pemuda ini bersatu padu untuk menjaga daripada keutuhan NKRI. Di sini sudah mengerti semua anak-anak tentang materi menjaga keutuhan NKRI? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang kalian coba sebutkan. Sebutkan contoh konkret untuk menjaga keutuhan NKRI di sekolah. Nah, coba, Febi. Berteman tanpa membeda-bedakan mengikuti upacara bendera. Berteman Tanpa membeda-bedakan. Nah, berteman tanpa membeda-bedakan teman di sekolah. Ya, betul, bagus. Nah, ada yang mau menambahkan? Nah, siapa yang akan menambahkan? Saya, Bu. Ya, coba Fitri. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, betul. Nah, jadi mengikuti upacara bendera di sekolah dan tidak memilih teman adalah salah satu contoh kita untuk menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita sama-sama melihat cuplikan video tentang menjaga keutuhan NKRI. Nah, silakan anak-anak diperhatikan ke depan. Perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Perjuangan dimulai dari perlawanan tiap-tiap daerah yang ternyata banyak menimbulkan kekalahan. Setelah itu, dengan semangat persatuan dan kesatuan, para pahlawan dari tiap daerah saling bersatu untuk mengusir penjajah. Perjuangan mengusir penjajah tak hanya sampai di situ saja. Perjuangan diplomasi dan pergerakan juga terus dilakukan oleh para pahlawan dan pejuang. Berbagai perundingan dan perjanjian hingga diplomasi beras untuk negara lain, yakni India, telah dilakukan. Nah, itulah cuplikan tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, jadi anak-anak semuanya,
tugas kita semuanya adalah menjaga keutuhan NKRI. Nah, di sini ada, silakan kalian membuat kelompok kecil. Jadi kelompok kecil terdiri dari teman sebangku. Nah, kelompok kecil dari teman sebangku. Jadi ada sebuah pertanyaan, nanti kalian diskusikan dengan teman satu bangku. Nah, dengan pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menghadapi ancaman ataupun tantangan yang mengganggu keutuhan NKRI. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kecil ataupun teman sebangku dengan pertanyaan bagaimana menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap keutuhan NKRI. Nah, untuk kelompok kecil, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku dengan pertanyaan tadi, apakah atau bagaimana menghadapi ancaman ataupun tantangan gangguan terhadap NKRI. Nanti kalau sudah selesai berdiskusi, kalian bacakan hasilnya. Nah, ada yang sudah selesai dengan diskusinya? Nah, coba kelompok Anggun. Adapun cara menghadapi ancaman dan tantangan dan gangguan terhadap NKRI. Yang pertama, memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dan keluarga. Yang kedua, ketahanan ekonomi dan sosial. Pemerintah terus mendorong mempereratkan infrastruktur dan kesejahteraan. Nah, ya bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok Anggun. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan? Yang pertama adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi implementasi nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah pemerataan infrastruktur. Jadi pemerintah itu mengusahakan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah pelosok, artinya di desa-desa terpencil. Nah, itu adalah salah satu tantangan kita untuk menghadapi ancaman. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Nah, sekarang kita membuat kelompok besar. Coba kalian diskusikan. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Coba kalian diskusikan. Nah, bangkunya diputar. Sarda. Nah, jadi setiap kelompok kalian berpartisipasi dalam mengerjakan pertanyaan ataupun berdiskusi. Nah, silakan nanti kalian rembukan ataupun kalian diskusikan. Ini ada suatu kasus. Nah, jadi pertanyaannya, studi kasus kita adalah menganalisis studi kasus tentang apa dampak penyebab hoak yang memecah belah bangsa. Nah, apa dampaknya penyebaran berita yang tidak yang tidak fakta masih ataupun hoak yang tidak nyata dengan memecah belah bangsa. Nah, coba kalian diskusikan. Nanti hasil diskusinya coba kalian presentasikan di depan kelas. Nah, silakan dirembukan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ada yang sudah selesai dengan diskusinya? Nah, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya.
Coba. Nah, untuk kelompok lain tolong didengar presentasi dari kelompok 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan pertanyaan tentang dampak penyebaran hoax yang memecah belah bangsa. Yang pertama, memicu konflik dan intoleransi. Kedua, keresahan sosial dan kepanikan. Ketiga, erosi kepercayaan. 4, distorsi pengambilan keputusan. Nah, iya betul. Nah, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Nah, itulah tadi jawaban daripada kelompok 2 yang menjawab tentang dampak penyebaran hoak yang memecah belah bangsa. Nah, jadi sampai di sini sudah mengerti anak-anak tentang materi daripada menjaga keutuhan NKRI? Ya. Nah, jadi kalau sudah mengerti, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran PKN kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nah, adapun kesimpulan daripada materi kita. Nah, jadi kita simpulkan sama-sama. Yang pertama adalah menjaga keutuhan NKRI ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, nah untuk tugas di rumah, tolong kalian kerjakan secara mandiri. Nah, dengan pertanyaan tuliskan 3 bentuk tindakan nyata sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Nah, jadi nanti kalian kerjakan secara mandiri. Nah, Ibu ulang soalnya, silakan kalian catat. Tuliskan 3 bentuk tindakan nyata sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Nah, sebelum kita menutup, marilah kita beri apresiasi kepada kita semua. Nah, apresiasi tepuk tangan. Nah, karena pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, baiklah, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Nah, jadi untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.